Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana telah kita pelajari di minggu sebelumnya tentang mengenal waktu-waktu sholat. Kita lanjutkan untuk kali ini masih bicara tentang mengenal waktu-waktu sholat. Kemarin kita ulang sedikit bahwa waktu sholat itu dibagi oleh ulama menjadi dua bagian. Bagian pertama disebut dengan waktu kulli atau waktu keseluruhan, dari awal masuk waktu sholat sampai akhir waktu sholat. Yang kedua disebut dengan waktu juz'i atau waktu yang dibagi-bagi menjadi 7 bagian. Yang pertama kemarin waktu fadilah, waktu yang paling baik untuk melaksanakan sholat. Berapa lama kemarin kita bagi waktunya? 30 sampai 1 jam dari mulai adzan, dari mulai masuk waktu sholat. Apa hikmahnya? Ini ada hikmahnya. Apa hikmah kok bisa selama itu? Dan di sebagian daerah, apalagi di Arab, itu mereka sholat zuhur tuh nungguin jamaah, lama sholatnya. Misalnya jam waktu sholat zuhur jam 12, lebih kurang setengah 1 atau jam 1 baru mereka sholat zuhur. Kemarin kita bahas juga kalau dibuat di sini sepertinya banyak yang kabur nanti. Takutnya pindah masjid nanti kita. Ada yang pindah masjid. Sebenarnya ini adalah cara yang baik untuk kita, kita sebut waktu untuk menambah bacaan Al-Quran. Coba perhatikan, kapan kita bisa baca Quran kalau nggak di masjid? Iya kan? Kalau di rumah ada yang rajin, masya Allah ada. Tapi kebanyakan, masya Allahnya kebanyakan kurang kalau di rumah. Karena yang bikin sibuk banyak, yang bikin sibuk banyak, ya televisinya, ya handphonenya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita di Arab sana itu waktu menunggu jamaah lebih kurang setengah atau 1 jam, disitulah waktu kita menambah bacaan Al-Quran. Kan lumayan Pak, kalau seandainya kita nunggu jamaah setengah jam, berapa banyak kita baca Quran? Bisa 1 juz bagi yang bacaannya cepat. Setengah jam cukup untuk 1 juz. Atau paling minimal 3 lembar atau 4 lembar. Nah di sini hikmahnya. Jadi bagus sekali kalau seandainya ini diterapkan untuk kita yang pengen bacaan Al-Qur'annya banyak. Tapi kita sepertinya belum bisa untuk melaksanakan hal ini. Maka dari itu kita bagilah waktunya di sini biasanya dari mulai azan lebih kurang 10 menit. Oh, di sini berapa, Pak? Nungguin komat 10 menit. 5 menit, ya Allah pelit betul. Itu yang ngambil wudhu cepet-cepetan tuh, kejar-kejaran imam nanti. Iya, kapal lah duluan kata bapaknya bilang. Kapal udah berangkat, sabarlah. Tungguin yang ngambil wudhu. Mungkin beliau lagi lagi repot, mungkin baru pulang kerja.
baju aja dipasang masih ada yang kancingnya sebelah ke atas, sebelah ke bawah. Minimal 10 menit lah Pak ya. Untuk sholat lain selain maghrib. Kalau maghrib cepetan tidak masalah. Kalau maghrib kayak kita di sini biasa, kita juga di sana biasa maghrib, biasanya kita azan qomat. Bahkan kita tidak menerapkan sholat sunnah qobliyah maghrib, walaupun sholat tersebut ada. Karena ditemukan dalam hadis disebutkan bahwa di antara dua sholat fardu ada sholat sunnahnya. Walaupun ada sebagian ulama yang tidak sepakat dengan sholat sunnah ini, tapi ada yang bilang sholat sunnah qobliyah maghrib itu ada. Jadi yang mau sholat sunnah qobliyah silahkan. Yang kalau kita di sini nggak pakai silahkan juga, tidak masalah. Ya, ala kulli hal. Itulah waktu yang kemarin kita pelajari, waktu fadilah. Waktu fadilah bisa didapatkan ya dengan sibuk melaksanakan yang berhubungan dengan sholat. Entah itu persiapan pakai baju, persiapan wudhu, persiapan persiapan yang lain-lainnya, itu dihitung lebih kurang setengah jam sampai satu jam. Itulah dapat waktu fadilah. Kalau kita sholat di waktu itu, kita akan dapatkan pahala yang disebutkan Rasul, pahala ibadah yang paling baik adalah sholat di awal waktu. Insya Allah setengah jam setelah azan masih oke lah. Nah kemudian kemarin kita juga belajar waktu namanya waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar itu adalah waktu boleh memilih. Mau kita sholat silahkan di waktu tersebut, enggak juga enggak masalah. Maksudnya apa? Enggak juga enggak masalah. Maksudnya kita tidak dosa untuk melambatkan sholat di waktu itu. Ya, bukan berarti baik, tidak. Ikhtiar itu dimulai kata ulama dari awal waktu juga. Jadi 3 waktu masuk berbarengan. Saya sebutkan waktu fadilah, waktu ikhtiar, dan waktu jawaz. Dia masuknya berbarengan. Nah, cuman akhirnya agak berbeda deh. Nah, kalau waktu karaha itu ditemukan di waktu asar. Seperti apa? Seperti matahari lah sudah mulai menguning, udah mulai memerah. Nah, kira-kira 5:30 baru sholat asar. Karena kejar setoran. Mungkin karena kejar setoran lupa sholat asar. Akhirnya apa? 5:30 baru ingat. Nah, 5:30 sholat asar itu sudah masuk jawaz bikaroha. Boleh tapi makruh namanya. Boleh tapi makruh. Udah apa ya, kalau di tuh jatah-jatah terakhir, tahu lah Pak ya? Kalau orang Jambi bilang dapat keraknya. Nah, itu udah kerak-keraknya sudah. Ya. Kalau orang Jambi bilang koret. Nah, udah dapat koretnya itu dia. Udah enggak afdal gitu. Udah enggak dapat waktu terbaik untuk melaksanakan sholat. Kemudian itu ikhtiar, jawaz bila karaha, kemudian jawaz bi karaha makruh. Kemudian kita juga kemarin belajar waktu udzur. Waktu udzur itu adalah waktu yang kita gabungkan karena ada perjalanan. Seperti orang yang sholat zuhur dan asar di satu waktu, maka disebut dengan udzur. Disebutnya udzur. Kemudian waktu juga kita belajar kemarin waktu darurat. Waktu darurat disebutnya itu untuk orang yang mempunyai pencegah sholat dalam dirinya, seperti gila ataupun perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Orang haid tiba-tiba berhenti dikit lagi ya selesai waktu tersebut, maka waktu itu dihitung ya, dan dia harus mengqadha sholatnya dan sholat yang setelahnya. Kemudian ya, waktu apa lagi satu? Waktu hurmah kemarin ya. Waktu hurmah itu disebutkan bahwa siapa yang sholat di waktu tersebut sebagian daripada sholat keluar waktunya. Ya, misalnya dapat 2 rakaat di dalam waktu, 2 rakaat di luar waktu. Itu namanya sholat di waktu hurmah. Sebagiannya dapat pahala, sebagian yang lain dapat dosa.
namun sholatnya harus diteruskan. Jelas ya? Sholatnya harus diteruskan. Misal baru dapat 2 rakaat sholat asar, naik kita rakaat ketiga orang udah adzan. Waduh, udah adzan, iya kan? Nah, maka kita harus teruskan sholat kita sampai selesai, walaupun sebagiannya sudah dihitung dosa. Jelas insyaallah? Nah, jangan sampai nanti ini udah lewat nih waktunya, nanti ajalah diqadha. Nah, ingat, qadha itu hanya berlaku kalau seandainya kita betul-betul nggak mampu. Jangan sampai disengaja. Nanti ajalah qadha aja. Ini nggak boleh. Artinya kita dapat dosa melalaikan waktu. Dosa apa namanya? Melalaikan waktu, itu nggak boleh. Jelas ya? Inilah waktu hurma. Nah, kemudian ya hari ini insya Allah kita lanjutkan bacaan kitabnya. Kitab kita ini menyebutkan bahwa waktu-waktu sholat itu ada 5 macam. Di sini dia memakai media matahari. Ini modelan orang lama. Jadi orang lama memakai media atau alat untuk mengetahui waktu sholat dengan matahari. Ini butuh praktek sebenarnya, tapi nggak apa-apa kita jelasin di sini. Ya, sekarang ada matahari Pak, kita. Sekarang lagi musim gelap ya. Nah, ini yang repot. Musim gelap, hujan terus, susah itu mengenal matahari. Kalau kemarin kita mengenal waktu itu dengan dengan pengetahuan kita, boleh dengan jam. Coba lihat di sebelah sini. Ini apa namanya? Nah, nampak di situ? Ini penentuan waktu. Penentuan waktu ini dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian sebuah ilmu disebut dengan ilmu falak. Astronom Bapak istilahnya ya. Nah, orang yang ngerti tentang gerak-gerik matahari atau gerak-gerik bulan. Jadi mereka menentukan ini bukan main tebak-tebakan dah. Nah, jelas ya? Dan mereka ya orang-orang yang menulis ini gak main-main. Dia memang betul-betul mendalami ilmu tersebut, kemudian memeriksa dengan alat-alatnya dan lain sebagainya, sehingga timbullah waktu ini. Makanya kalau kita lihat waktu kita kadang, kalau sekarang tuh maghrib udah hampir 6:30 ya. Kok berubah-berubah? Karena memang matahari dan bulan setiap harinya bergeser dari tempatnya. Nah, disitulah yang dihitung. Ya, mereka menghitung. Ini kita kalau kaji itu, palak kita yang pusing. Karena apa? Karena dia mainnya hitung-hitungan, main angka dia. Ya, katanya kalau belajar falak itu kita pernah dengar, siapapun yang belajar falak awalnya rame, pas udah ujung-ujung tinggal 1 atau 2 orang. Saking apanya? Saking pusingnya. Memang dia main hitung-hitungan, Pak. Nggak main-main ini ilmu. Ya, dia bisa ngitung kapan masuk bulan Ramadan, kapan keluar bulan Ramadan, kapan hari Id. Itu semua dikaji dalam ilmu tersebut. Itu masih ada hubungan dengan ilmu fikih, karena dia berhubungan dengan waktu-waktu ibadah. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang bulan. Ini dalam Al-Quran. Jadi dulu ya orang-orang tuh pada nanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kenapa ya bulan tuh kadang kecil, kadang besar, kadang separuh. Ya, kayak lagu aja ya, bulan separuh ya. Bulan separuh, kenapa kan dia? Nah, Rasul diem nggak jawab sampai turun surah Al-Baqarah ayat ini, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Dia adalah tanda-tanda untuk waktu-waktu bagi manusia. Kapan mulai puasa bisa dilihat dari situ. Kapan berakhir puasa bisa dilihat dari bentuk bulannya. Makanya orang-orang dulu, Pak, kalau dia mau lihat waktu, dia tinggal lihat bulan, nggak pakai ini nih. Tanggal berapa yang sekarang? Oh, tanggal sekian. Kok bisa mereka tahu itu? Karena mereka memang benar-benar belajar masalah itu.
Jelas ya? Kemarin juga kita belajar juga hitung-hitungan. Gak tahu masih ingat apa enggak? Ya. Ini bulan Sya'ban kemarin mulai malam apa? Ya, bulan Rajab kemarin malam Rabu. Malam Rabu. Berarti malam Rabu 1. Tanggal 8 Rabu. Tanggal 15 Rabu. Tanggal 22 Rabu. Tanggal 29 Rabu. Berarti bulan Sya'ban akan mulai itu Kamis atau Jumat. Pada bengong, kenapa? Makanya awal itu penting, mengetahui awal itu penting. Jadi tinggal hitung-hitung aja, ditambahin 1 minggu. 1 tambah 1 minggu 8. 8 tambah 1 minggu 15. 15 tambah 1 minggu 22. 22 tambah 1 minggu 29. Bisa ngitungnya? Nah, kita bisa tahu kapan awal Ramadan kalau kita tahu awal Sya'ban. Awal Sya'ban nanti kapan? Harinya apa? Kalau benar hari Jumat, misalnya mulai bulan Sya'ban, berarti tanggal 1-nya Jumat, tanggal 8-nya Jumat, tanggal 15-nya Jumat, tanggal 22 Jumat, tanggal 29 Jumat. Berarti puasanya antara Sabtu atau Minggu. Bisa Ibu hitungnya, Ibu? Nah, ingatin tanggal 1-nya ya. Ini di mana dikajinya kan gitu dalam ilmu falak. Ya, ala kulli hal. Sekarang kita belajar masalah media matahari. Lihat, dalam kitab kita disebutin awwalu waqti zuhri zawalus syamsi. Kalau mau tahu kapan masuk waktu zuhur, yaitu ketika condong matahari. Ya, condong matahari. Nanti dihitungnya ya dilihat dengan satu kayu panjang yang lurus. Di sini ada kayu panjang nih. Ini aja kita bikin kayu kan. Kalau tongkat terlalu besar Pak, nanti nimpa kepala orang nanti. Kalau dia bisa berdiri enak. Kita taruh kayu, cacakkan dia nah, tancapkan di tanah. Kita lihat kalau udah bergeser bayangannya, berarti sudah mulai masuk waktu zuhur. Matahari itu ke arah mana kalau makin sore? Ke barat. Berarti bayangannya sebaliknya ke timur. Bisa ya? Nah, itu kalau ada mataharinya. Kalau nggak ada mataharinya gimana? Kalau nggak ada mataharinya, lihat. Misalnya kita kehilangan media. Media itu bisa berupa jam waktu, bisa berupa matahari. Nah, kalau kita kehilangan dua hal ini, maka kita boleh bertanya kepada orang yang paham. Orang yang paham, orang yang ngerti tentang waktu. Ya, kalau seandainya kita di rumah jam kita rusak, handphone kita mati misalnya, listriknya padam, maka wajib kita bertanya kepada orang yang ngerti. Jangan sampai memulai sholat dengan ketidaktahuan atau tebak-tebakan. Udahlah nih sholat, ini udah sore nih, ya kan? Tahunya mulai sholat baru jam 3 kurang 5 menit. Sholat asar atau berbuka puasa. Berbuka puasa nggak boleh juga tuh. Ya duluan. Ya berbuka puasa walaupun cuma 2 menit lagi azan, ya kita buka duluan. Maka puasa kita jadi batal dan hari itu puasanya tidak sah dan wajib diulang lagi setelah bulan Ramadan. Repot kan? Berarti kita benar-benar harus yakin waktunya sudah masuk. Gak boleh tebak-tebakan. Kalau kita orang yang paham enak. Tapi kalau kita orang yang gak paham gimana? Cari tahu sampai benar-benar kita paham dan tahu. Jelas ya? Kalau kita masih di sekitaran orang-orang banyak enak. Lihat orang yang punya jam kan bisa kita numpang. Ya, atau di masjid-masjid kita. Dan saya ingatkan untuk pengurus masjid atau musalla untuk memastikan waktu itu sudah masuk. Karena beberapa kali kita kena jebak kemarin. Kena jebak gimana Ustaz? 10 menit lagi sebelum azan, radionya sudah azan. Mungkin radio Jakarta yang diputar. Iya kan? Memang mereka lebih dulu 10 menit daripada kita. Hati-hati itu. Ya, hati-hati dengan media juga. Jangan sampai nanti 10 menit belum masuk waktu kita sudah azan. Makanya alhamdulillah nih bagi petugas azan, lihat ini nih. Ini apa namanya? Ini sudah kredibel ini.
karena di bawah naungan MUI seluruh Indonesia. Jadi insya Allah orang yang bikin ini jujur dan mereka dengan keilmuannya. Lihatin dulu waktunya, jangan langsung ada sebelum lihat waktu. Tapi sekarang lebih canggih lagi, kita punya apa? Nah, kadang juga ini terlalu cepat ini Pak. Iya, coba lihat. Kadang cepat, nggak tahu koordinat mana yang dia pakai. Mungkin koordinat Jakarta mungkin dipakai. Sehingga kadang cepat 2-3 menit. Kita kalau punya guru lihat model beginian itu dimarahin Pak. Jadi ngapain ini katanya? Terlalu cepat? Kurangin katanya gitu. Atau itu terlalu cepat, kurangin. Jam aja terlalu cepat kita dimarahin. Gak main-main soal waktu ini Pak. Ya, karena ini sholat harus benar-benar di dalam waktu. Oke, untuk akhirnya gimana? Masiru dhilli syai'i mitlahu ghairu dhillil istiwa. Untuk akhirnya adalah ya, tadi kayu yang kita tancap ke tanah bayangannya sama dengan ukuran kayu. Saya ulangi, kayu yang tadi kita tancap bayangannya kalau kita ukur sama panjang dengan kayunya. Kita tancap nih, pasti ada bayangan kan? Nah, kita lihat, kita tandain bayangnya itu. Kemudian kita rebahkan kayunya, ternyata sama panjang, berarti waktu zuhur sudah habis. Jelas? Berarti waktu zuhur sudah habis. Kemudian kita lanjutkan kepada waktu asar. Wa awwalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Kalau seandainya ya apa tadi, ketika sudah sama ya bayangan dengan ukuran ya, maka wazada qalilan, dan tambah sedikit saja, tambah dikit. Udah melewat daripada batas yang kita taruh, maka sudah masuk waktu asar. Ya, insyaallah ini jelas ya. Wa akhiruhu, dan akhir waktu asar adalah inda ghurubi syamsi, ketika matahari sudah terbenam. Ini ngelihatnya kita tidak bisa di sini Pak, kecuali di atas gedung yang besar. Atau kita lihat di dekat mana? Di dekat pantai atau laut. Ya, ketika apa? Bulatan matahari, matahari punya bulatan, itu udah benar-benar nggak ada. Tinggal lagi apa? Sinarnya. Nah, ketika tinggal sinar, berarti sudah masuk waktu apa namanya? Waktu maghrib sudah masuk. Udah nggak ada lagi waktu asar, udah habis di situ. Kalau kita mau lihat pakai media matahari. Kemudian ya, wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi. Coba lihat, kemarin kita bilang bahwa apa? Kalau sudah masuk waktu berikutnya berarti sudah habis sholat sebelumnya. Coba lihat di sini. Wa awwal waqtil maghribi ghurubus syamsi. Awal masuk waktu maghrib adalah tenggelamnya matahari, kan? Gitu. Berarti awalnya tadi ketika tenggelam, awalnya maghrib ketika tenggelam, dan akhirnya kapan? Ghurubus syafaqil ahmar, ketika hilang mega merah. Nah, ini pada kenal nggak mega-mega ini Pak? Ini kayaknya Megawati kenal semuanya. Kalau mega ini kenal nggak? Namanya asfaq. Asfaq itu apa? Mega, cahaya, sisa cahaya. Tahu sisa cahaya? Kita kalau kadang sore melihat warnanya merah banget. Syafaq namanya, asfaq jamaknya. Syafaq ahmar, ya, percikan cahaya sisa matahari. Nah, ketika itu sudah timbul, ya, ketika itu sudah hilang, cahayanya sudah mudar, warna merahnya udah nggak ada, berarti sudah habis waktu maghrib. Timbullah waktu apa namanya? Waktu isya. Jelas ya? Berarti awalan, akhiran, itu yang harus kita ketahui. Dan biasanya ulama itu meriksanya di situ. Berapa kira-kira menitan dari awal tenggelamnya matahari sampai hilangnya syafaqul ahmar. Sebagian mereka menghitung kira-kira 80 menit waktu maghrib itu berjalan. Sekitar berapa? 80 menit. Ya. 80 menit. Ada yang pernah ngitung, ya. Wallah a'lam, kalau sekarang cukup apa enggak 80 menit? Kurang apa lebih? Kurang lebih begitulah. Ya, waktu maghrib itu. Jadi enggak terlalu lama. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i yang lama, saya mohon perhatian sedikit. Jadi mazhab Imam Asy-Syafi'i ini ada dua.
Yang pertama dihapuskan oleh beliau disebut dengan madhab qadim. Waktu beliau berada di Irak ketika itu. Jadi Imam Asy-Syafi'i tinggal di Irak itu lama, kemudian membuat sebuah madhab. Kemudian beliau pindah lagi ke Mesir. Ketika pindah ke Mesir, madhab lamanya dibiarin dilepaskan sama beliau. Kata beliau apa? Saya berlepas dari madhab lama. Sehingga timbullah namanya madhab jadid, madhab baru disebutnya. Dan sampai hari ini kita masih pakai madhab jadid, kecuali beberapa masalah. Masalah apa? Salah satunya adalah waktu maghrib. Waktu maghrib, kalau kita lihat dalam madhab Imam Asy-Syafi'i yang baru, yang jadid, itu waktunya sangat singkat, gak nyampe 80 menit tadi seperti yang kita sebutkan. Jadi menurut dalam madhab Imam Asy-Syafi'i yang baru itu, beliau menyebutkan bahwa waktu maghrib, perhatikan, hanya berlangsung kira-kira dari persiapan sholat, kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Berapa menit kita dapat waktu untuk melaksanakan 3 hal ini? Lebih kurang mungkin kita ambil 20 menit. Ketika 20 menit dari azan maghrib sampai 20 menit berlalu, maka habislah waktu maghrib. Masih ada sisa kan waktu isya? Tadi kita bilang 80, berarti sisa berapa? 60 menit. 60 menit. Sisa 60 menit itu waktu apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, bukan waktu maghrib, bukan waktu isya. Waktu apa namanya? Waktu kosong aja. Itu menurut madhab yang baru. Tapi Imam An-Nawawi, seorang ulama ahli hadis, menyebutkan kita pakai madhab Imam Asy-Syafi'i yang lama karena hadisnya kuat. Karena hadisnya kuat, itulah yang dipakai juga kebanyakan kita hari ini. Maka waktu maghrib berakhir ketika masuk waktu isya. Itu madhab yang mana? Madhab yang lama, yang dipakai kalau seandainya kita ambil madhab yang baru itu, maka kita akan dapat sedikit sekali waktu untuk melaksanakan sholat maghrib. Kira-kira paham maksud yang saya omongin, Pak ya? Nah, ini disebut dengan perbedaan di antara di dalam madhab itu sendiri. Itu biasa perbedaan ya. Kemudian wa awal waktu isya, awal waktu isya adalah ghurubus syafaqil ahmar, ketika hilang mega merah, wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Untuk waktu isya itu awal masuknya adalah ketika tenggelam mega merah. Tenggelam maksudnya udah nggak ada cahaya matahari, udah tinggal apa? Tinggal cahaya putih dan cahaya kuning, apa istilahnya nanti kita lihat ya. Karena kuning dan putih. Kalau merah itu masih waktu maghrib. Kalau kuning dan putih itu disebut dengan waktu isya. Jelas ya? Untuk akhirnya kapan? Akhirnya tulu'ul fajri shadiq. Untuk akhirnya apa? Ketika terbit fajar. Dari kapan? Dari hilang apa? Dari hilangnya yang merah tadi sampai terbit fajar. Lama enggak tuh? Oh, lama. Makanya kita bilang kemarin, akhir waktu isya itu ya subuh masuk. Subuh masuk, habislah waktu isya. Mau kita sholat jam 10 masih oke, tapi sudah ya bukan lagi waktu terbaik untuk melaksanakan sholat isya. Jadi ini bisa dipakai Bapak Ibu untuk kita yang sedang kondisi kurang baik. Saya sering nemuin keadaan ini. Kadang kita sakit, pas maghrib isya itu lagi parah-parahnya biasanya. Ya benar. Oh, pusing lagi jam segitu tuh, pusing betul. Ya lagi demam parah kah. Tapi kalau udah tengah malam, udah ada segerannya. Ya benar. Kita yang tahu diri sendiri. Jam 12 kadang kita bangun. Kenapa? Allah pengen kita lanjutin sholat isya. Jelas? Kita kadang gitu. Ya, udah jam 12, mau sholat isya masa jam 12. Nah,
karena kita nggak paham, akhirnya ya udahlah qadha aja. Nah ini yang kacau. Padahal waktunya masih ada. Ketika stamina mulai bangkit, sholatlah jam 12 sholat isya silakan. Jam 1 sholat isya sekalian tahajud. Ya, namun kalau kita lagi sehat, lagi kondisi lagi fit, ya jangan disengaja juga kan gitu. Ya, lagi fit, nggak ada kerjaan, ya udah sholat di awal waktunya, biar dapat pahala awal waktu. Tapi kalau kondisi lagi kurang baik, ya baru boleh kita agak tunda sedikit, mungkin lebih ya sedikit juga masih boleh. Kemudian ya akhir daripada waktu subuh adalah fajar shodiq. Pernah dengar istilah ini? Fajar jujur namanya. Fajar apa? Fajar jujur. Ada namanya fajar bohong. Ada namanya fajar kidib. Makanya kata ulama, jangan tertipu dengan fajar kidib. Fajar kidib ini dia tiba-tiba sejam berapa gitu sebelum fajar shodiq timbul, dia tuh kayak ada terangnya. Kita kadang bangun kayak siang tapi belum siang. Nah, jangan tertipu sehingga kita pikir udah siang nanti ajalah bangun, udah terlanjur. Taunya itu cuman fajar kidib. Kata ulama dia seperti ekor ekor musang. Dia terang tapi luncup ke atas. Nanti dicari di Google boleh, fajar kidib namanya, fajar bohong. Nah, dia lama-lama gelap. Dari terang gelap hilang. Sedangkan fajar shodiq dari terang semakin terang. Ini disebut dengan fajar shodiq. Kalau udah fajar shodiq berarti sudah masuk waktu subuh. Dan akhir daripada waktu subuh adalah tulu'us syams. Kita sebut sekarang dengan terbit. Tahu terbit? Nanti dilihat di sini ada waktu terbit. Waktu terbit itu habis waktu subuh. Nah, kalau mau lihat waktu subuh habis ya terbit. Matahari udah nongol, tapi belum sempurna, baru kepalanya dikit nongol. Nah, kalau sudah naik seukuran 1 tombak, seukuran berapa? 1 tombak, itulah yang disebut waktu isyraq atau juga disebut waktu duha. Nah, waktu isyraq dan waktu duha ulama berselisih paham tentang waktu tersebut. Ada yang bilang duha ya isyraq, ada yang bilang isyraq ya duha, sama aja. Ada yang bilang isyraq itu sholat sendiri. Ya, kalau kita pakainya pendapat Imam Al-Ghazali, sholat isyraq itu sendiri, sholat duha itu sendiri, beda-beda. Kata Imam Ghazali biar dapat banyak pahala. Nah, jadi satu-satu dapatnya. Satu dapat sholat isyraq, satu dapat sholat duha. Sholat isyraq itu disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, ya, kemudian dia berzikir diem sampai waktu isyraq, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah. Dengan satu syarat, gak boleh ngobrol. Satu syarat, nggak boleh ngobrol. Ngobrol batal pahalanya. Nah, kalau ketua ngajak ngobrol, senyumin aja. Nah, kopi susu nanti diamin aja. Nah, itu disebutin walam yatakallam, disebut hadisnya walam yatakallam. Nabi yang bilang nggak boleh ngobrol. Ngobrol hilang pahalanya, Pak. Ini mau di masjid, di rumah ngobrol terus. Ada berhenti ya, heran tadi. Jelas insya Allah. Ngobrol politik. Apalagi ngobrol politik, Pak. Hilang pahala kita. Padahal kita niatnya udah dapat haji umroh ini. Ternyata ngobrol, nggak pernah dapat. Jelas insya Allah. Saya kasih satu lagi biar lebih semangat. Tapi syaratnya satu juga, nggak boleh ngobrol. Syaratnya apa? Nggak boleh ngobrol. Zikir boleh. Ngobrol bukan masalah akhirat. Ngobrol masalah dunia. Misalnya dia diem ngaji,
boleh. Baca Quran, zikir, jangan ngobrol. Gimana kabar tetangga, udah sehat loh? Ini ngobrol ini. Atau nanya nih, tadi malam berapa kosong? 2 ya? Apa 3? Enggak penting itu. Nanya duren pula kata bapak ini. Lupa. Duren ada nggak dapat tadi malam? Nggak ada dapat ini. Nggak dapat pahala. Jelas insyaallah. Oke, ini boleh diamalin. Ini juga mirip. Jadi waktu ba'da maghrib itu ada satu hadis yang kita dapatkan dari kitab Hidayatus Salikin. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib. Berapa rakaat? 2 rakaat ba'da maghrib. Bacaannya qul ya qul hu. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua qul huwallahu ahad. Maka dia akan dihapuskan dosanya seperti ular lepas dari selongsongannya, dari kulitnya. Artinya bersih. Ganti kulit. Ya, ganti kulit, kosong. Dengan satu syarat, jangan ngobrol. Ini habis maghrib ngobrol, habis isya ngobrol, azan pun ngobrol. Ya Allah ya Allah. Nah, kalau tidur tidak masalah, mending gitu. Daripada apa? Daripada ngobrol. Saya juga punya. Dulu saya waktu awal nggak tahu syarat ini, kita juga suka tuh ngobrol-ngobrol. Tapi ya karena teman kita ini orang yang masya Allah, ketika kita ajak ngobrol dia senyum aja Pak. Gimana tadi kabar sehat? Jangan belum apa ini? Senyum sampai dia selesai sholat. Kalau udah selesai sholat dia baru ngomong, maaf ya tadi katanya gitu. Sayang kata dia. Kalau kita ngobrol habis maghrib padahal belum sholat. Nah jelas insya Allah. Sayang juga. Iya ibu. Ada ini lagi. Jangan ada ini kita kerja ngobrol. Nggak bisa ngomong gitu. Sumpah kita bisa ngomong lagi. Ya, kata Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad katanya kalau dia berpindah kepada masjid dari masjid ke masjid dia juga dapat pahala isyraq. Kata Nabi SAW dapat pahala pahala haji dan umrah secara sempurna kayak orang naik haji ya. Nah, ini namanya apa? Haji solo dulu. Nah, haji apa? Haji ini dulu, haji yang apa namanya? Pahalanya dulu. Haji benerannya nanti insya Allah mudah-mudahan ya kan. Yang sudah tuh alhamdulillah, yang belum mungkin insya Allah menyusul. Oh, jadi kalau pindah masjid dihitung? Masih dihitung. Ya, masih dihitung. Kalau pindah masjid masih dihitung. Ini ada grup-grup hilang-hilang deh. Dengan syarat jangan ngobrol tengah jalan. Ngobrol nggak bisa karena juga tuh. Ya, dengan syarat jangan ngobrol. Ya. Itu syaratnya. Saya udah sebutin syaratnya, ya. Nah, jelas ya? Jelas insyaallah. Nah, besok lah. Besok ini kan ada masih isyraq tuh tiap hari ada. Selagi umur masih ada, isyraq masih ada. Nah, tapi sayang kalau seandainya itu pahala dibatalkan. Sayang. Ya, dengan obrolan yang tidak penting. Kemudian, ya, di sini dijelasin juga al-ashfaqu thalathatun, mega merah mega itu atau cahaya sisa tadi itu ada 3 macam. Pertama warnanya ahmar merah, wa asfar warnanya kuning, yang ketiga warnanya putih. Al-ahmar maghrib, yang merah itu menandakan waktu maghrib masih ada. Tapi kalau sudah al-asfar warna kuning berarti maghrib sudah habis, sudah masuk waktu isya. Wal abyad juga yang putih juga begitu. Masih terang gitu maksudnya Bu. Nah, masih terang, berarti itu udah isya. Nah, di sini disebutin juga nih kitab-kitab. Ini pendapat yang luar biasa disebutin juga dalam kitab kecil. Wa yundabu ta'khiru sholatil isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Dan disunnahkan. Apa? Disunnahkan melambatkan sholat isya sampai mega putihnya hilang.
Nah, kita kalau sholat isya azannya misal jam 7, jam 8 baru kita sholat isya. Karena itu memang ada anjuran sunnahnya. Nah, di kitab ini disebutin, berarti bukan karangan kita kan. Memang disebutkan bahwa sholat isya lebih baik dilambatkan. Disebutkan seperti itu ya. Supaya apa? Supaya ya tidak tidak ragu-ragu lah gitu. Ini kode apa bukan ini Pak? Kode, masih kode. Nah, kode 1. Oh, masih ada kode 2. Oke. Jelas ya? Jelas insyaallah. Inilah waktu yang penting dan tadi faedah sudah kita berikan. Ada berapa menit lagi, Pak? Masih 5 menit. Nah, di sini ada keterangan penting juga yang perlu kita perhatikan. Ada 2 waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Ya, 2 waktu dan 2 perbuatan. Atau 3 waktu 2 perbuatan. Itu disebut dengan haram melaksanakan sholat di dalamnya. Ya, yaitu kapan? Setelah melaksanakan sholat subuh gak boleh lagi sholat. Jelas ya? Setelah sholat asar gak boleh lagi sholat. Kemudian yang 3, waktu istiwa. Waktu istiwa itu kapan? Waktu matahari di atas kepala. Kecuali sholat Jumat. Kecuali di hari Jumat kita boleh sholat sunnah sampai kapanpun gak ada batasannya. Ya, kemudian waktu isfirah, waktu matahari sudah mulai memerah tadi, udah dekat-dekat maghrib, kita sholat sunnah udah nggak ada lagi. Kemudian waktu kapan? Waktu matahari mau timbul atau waktu baru timbul, disebut waktu terbit, itu juga haram melaksanakan sholat sunnah. Nah, haram di sini kita beri catatan Bapak Ibu. Catatannya apa? Sholat sunnah yang diharamkan itu adalah 2 sholat sunnah. Sisanya boleh. Oke? 2 sholat sunnah ini diharamkan. Apa dia? Pertama, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang tidak ada namanya dan tidak ada waktunya dan tidak ada sebabnya. Jelas ya? Mau sholat sunnah aja, tiba-tiba habis subuh mau sholat sunnah, nggak ada sebab, nggak ada waktunya, namanya juga nggak ada, ngapain sholat sunnah? Ini haram. Yang kedua, dia melaksanakan sholat sunnah namanya ya mutaakhir sabab, yang sebabnya terkemudian. Pernah kita belajar kemarin ya, sholat sunnah yang terkemudian sebabnya. Contohnya apa kemarin? Sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah haram di waktu itu. Jelas ya? Haram di waktu ini nggak boleh. Berarti boleh kita sholat sunnah tahiyat masjid. Karena apa? Karena sebabnya duluan. Masuk masjid dulu, baru sholat. Berarti di waktu yang 5 tadi haramnya beberapa saja, ada yang beberapa dibolehkan. Demikian juga dibolehkan untuk mengqadha sholat. Nah, mengqadha sholat itu sholat apa namanya? Wajib apa sunnah? Wajib. Berarti yang kita punya qadhanya banyak, yang mungkin tak terhingga ya, saking banyaknya tinggal masa muda dulu, maka boleh kita sholat qadha setelah subuh dan sholat qadha setelah asar. Karena yang nggak dibolehkan tadi apa? Sholat sunnah yang 2 tadi, yang sebabnya terkemudian, dan sholat sunnah yang mutlak. Jelas ya? Ini butuh waktu kita untuk memahaminya. Insya Allah besok kita ulangi lagi. Sholat sunnah wudhu dulu, baru sholat sunnah. Aman ya? Aman nggak? Aman ya. Nggak boleh itu terkemudian sebabnya. Salah satunya sholat sunnah mau pergi, namanya sholat sunnah safar. Nah, pergi dulu apa sholat sunnah dulu? Kalau pergi dulu berarti sholat sunnah belakangan, kan enggak? Berarti kalau kita pergi waktu asar, pergi aja dengan doa, ya, doa yang diajarkan oleh ulama, ya. Wallahu a'lam, ini ada hadisnya apa enggak? Bismillah, amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bisa ya? Bismillah,
amantu billah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Biasanya kita baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini tidak ditambahin. Ada hadisnya, kita dengar dari Habib Umar, siapa yang baca ini insyaallah selamat. Selamat, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sekalian bagaimana kajian kita malam ini mudah-mudahan banyak suara kaum kita sudah lengkap sudah mulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.